saya katakan pejabat ya, karena penasihat Kapolri yang cenderung bias dan multitafsir, bahkan seperti mengumbar ancaman kepada publik dengan menyebut akan banyak tersangka dalam kasus ini. Dan kemudian ada rekan saya Bung Fitran Sahdeli, sarjana hukum, juga bagian dari tim advokasi, dan ada juga dari sejumlah aktivis yang juga hadir bersama kami, ada Bang Rusah Effendi dan yang lainnya. Kemudian di sebelah kanan saya ini bukan Patih Gajah Mada ya, nih, tapi namanya mirip ya, Bang Jahmada Girsang, sarjana hukum. Beliau nanti juga akan menyampaikan pembacaan rilis resmi dari kami tentang sikap kasus ini akan seperti apa, sehingga setidaknya masyarakat mendapatkan dua perspektif, tidak hanya dari versi Polda Metro Jaya atau Barreskrim Mabes Polri, tapi juga masyarakat bisa mendapatkan informasi versi kami yang kami memang mengalami, melihat ya, dan merasakan langsung, karena kami adalah tim advokasi yang mendampingi sejumlah pihak yang diundang oleh Polda Metro Jaya dalam surat undangan klarifikasi. Kemudian ini adalah artis kita, pejuang kita, Pak Roy Suryono Todiprojo. Beliau ini ya, aplaus ya. Ya, Kidalang ya, bisa saja kita sebut beliau Kidalang, yang dengan sederhana mampu menjelaskan kepada kita apa sih perbedaannya identik dan tidak identik dikaitkan dengan 3 ijazah yang salah satunya milik saudara Joko Widodo, yang kesimpulannya juga tidak identik ya. Makanya nanti kita ingin tahu kalau versi tidak identiknya Kidalang Roy Suryono Todiprojo itu kita jelas, gamblang, mudah paham. Tapi sampai hari ini ya tidak identiknya versi ya Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri Brigjen Pol Juhandani Rorjopuro, sampai hari ini kita tidak tahu yang dimaksud identik tidak identiknya itu yang seperti apa gitu. Kemudian di sebelah kanan ada ya senior kita ya, Bang Medi Juniarto, sarjana hukum, adalah bagian dari tim advokasi juga. Dan Bang Medi ini yang sudah sejak lama juga menyampaikan pandangan bahwa semestinya kasus di Polda ini tidak dilanjutkan atau ditunda, karena harusnya Polda Metro Jaya mematuhi Perma nomor 1 tahun 1956 yang intinya kalau masih bergulir gugatan perdata terkait sengketa hak, yakni hak atas ijazah tadi, benar punya Jokowi atau bukan, apakah dia punya hak terhadap isi dari ijazah itu, kan sedang dipersengketakan di 2 pengadilan sekaligus. Yang pertama Pengadilan Negeri Surakarta, yang kedua di Pengadilan Negeri Sleman. Tapi ya karena logika kekuasaan itu kadang-kadang mengesampingkan ya hukum dan logika nalar sehat kita, tetapi tetap kita sampaikan bahwa semestinya kasus ini ditunda sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dari 2 perkara perdata, dan mungkin juga akan ada perkara-perkara perdata lainnya. Dan yang kita anggap, kita tuakan, dan sebagai Dewan Penasihat kita Dr. Ahmad Yani SHMA ya, Bang Yani selaku tuan rumah. Terima kasih Bang Yani sudah menyiapkan kantornya ya, saya and partner, yang hari ini kita bisa menyampaikan rilis pada kesempatan kali ini. Baik, saya mulai. Yang pertama, kami ingin tegaskan bahwa dalam konteks penanganan perkara dugaan pidana pencemaran dan fitnah yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo pada 30 April 2025 sampai hari ini tahapannya baru sebatas klarifikasi. Buktinya adalah klien-klien kami sampai hari ini belum pernah dipanggil oleh polisi sebagai saksi, belum pernah. Yang ada klien kami baru diundang. Jadi bunyi suratnya adalah undangan klarifikasi, bukan panggilan polisi. Sebab kalau mengacu KUHP, prosesnya kan diawali panggilan 1, panggilan kedua, dan seterusnya. Jadi kami tegaskan bahwa hari ini proses yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya itu belum jauh kemana-mana, baru klarifikasi. Dan kami sampaikan bahwa klarifikasi yang dimaksud itu pun belum memenuhi kualifikasi. Kenapa? Karena klien kami, terutama di Pak Roy Suryo, Pak Rizwan Hasiolan Sianipar, itu tidak pernah dijelaskan oleh penyidik peristiwa apakah yang disebutkan dalam undangan klarifikasi di 26 Maret 2025
sebagai dasar saudara Joko Widodo membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Makanya menjadi punya hak konstitusional, bahkan kewajiban hukum bagi klien kami Pak Roy dan Pak Rizwan dan yang lainnya untuk tidak menjawab peristiwa yang tidak diketahui, dilihat dan dialami sendiri. Karena kalau kita dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi itu kan harus sesuai dengan apa yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 26 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri sebuah peristiwa sehingga dia bisa menerangkan peristiwa itu kepada penyidik. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga harus tegaskan ada dua peristiwa hukum yang berbeda. Tidak boleh dikait-kaitkan. Ini berjalan masing-masing. Yang pertama adalah peristiwa DUMAS atau aduan masyarakat yang disampaikan oleh tim pembela ulama dan aktivis di 6 Desember 2024. Yang kemudian ditingkatkan menjadi laporan informasi yang ditindaklanjuti dengan sejumlah undangan klarifikasi juga. Jadi klarifikasi DUMAS di Barreskrim Mabes Polri itu berkaitan dengan adanya aduan dari tim pembela ulama dan aktivis yang ditandatangani oleh Profesor Dr. Egy Sujana SH MSI, juga sejumlah anggota yang lainnya, misalkan Pak Rizal Fadila juga ikut ya, kemudian Pak Azamkan selaku sekjen dan yang lainnya, bahkan aktivis juga ikut mendampingi, Pak Rustam Effendi juga kan. Nah, itu adalah kasus atau peristiwa yang berbeda dengan kasus yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo. Kasus di Barreskrim Mabes Polri adalah DUMAS yang sebenarnya keinginan kawan-kawan TPUA saat itu langsung menjadi LP Pro Justisia, tapi di 6 Desember LP ini tidak diterbitkan dan laporan dari tim pembela ulama dan aktivis hanya diarsip di DUMAS. Baru ditindaklanjuti setelah ada laporan saudara Joko Widodo 30 April, di mana di 6 Mei 2025 mulai ada panggilan klarifikasi, termasuk Bang Medi Juniarto kalau tidak salah juga di 6 Mei 2025 bareng juga dengan Bang Rizal Fadila 6 Mei. Kemudian Bang Rizal Fadila 8 Mei-nya dipanggil Polda Metro Jaya untuk memenuhi undangan klarifikasi, tapi qadarullah malamnya kecelakaan itu. Artinya ini peristiwa yang berbeda. Apa yang dilaporkan oleh tim pembela ulama dan aktivis adalah adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen atau memasukkan keterangan palsu di dalam akta otentik atau membuat dokumen otentik yang palsu. Jadi pasal dugaan pidananya ada 263 KUHP, 264 KUHP, dan 266 KUHP. Nah, inilah yang terakhir oleh Direktorat Tindak Pidana Barreskrim Mabes Polri, Direktur Tindak Pidana Umumnya Brigjen Pol Johandani Raharjapuro, waktu mengumumkan hasil tes laboratorium forensik Mabes Polri menyatakan hasilnya identik dan penyelidikannya itu dihentikan. Nah, terhadap penghentian penyelidikan inilah kemudian tim pembela ulama dan aktivis ya pada 26 Mei 2025 itu mengajukan surat ke Biro Pengawas Penyidikan Barreskrim Mabes Polri yang nanti akan ada penjelasan lanjutan oleh Sekjen TPUA, jadi Bang Azamkan. Dan artinya kasus itu meskipun dinyatakan selesai atau dihentikan oleh Barreskrim Mabes Polri, tapi oleh TPUA belum tuntas karena harus ada proses gelar perkara khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 31 junto pasal 33 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Ini yang harus ditindaklanjuti oleh institusi kepolisian. Kenapa? Karena kalau kami dilibatkan dalam prosesnya, maka kami bertanggung jawab atas hasilnya. Berbeda dengan apa yang selama ini dilakukan oleh Barreskrim, mereka melakukan proses sendiri, tidak melibatkan kami, tidak juga kami bisa memastikan apakah yang disebut identik benar-benar perbandingan antara ijazah saudara Joko Widodo dengan ijazah lain yang benar-benar asli. Itu kami tidak bisa menjamin. Sehingga saat pengumuman yang disampaikan oleh Barreskrim Mabes Polri, kami memang menyampaikan penolakan. Kenapa? Karena prosesnya tidak transparan, jadi hasilnya
tidak kredibel dan tidak akuntabel. Itu yang berkali-kali kami sampaikan, bahwa keraguan atau yang kami sanksikan bukan terkait peralatan, bukan terkait teknologi, bukan terkait materi, tapi terkait ya kredibilitas dan reputasi institusi Polri. Mohon maaf, saya harus spill kasus Brigadir Joshua Huta Barat yang sebelumnya dirilis oleh Barreskrim Mabes Polri sebagai kasus tembak menembak. Ternyata setelah ada reka ulang, otopsi ulang oleh institusi di luar institusi Polri, hasilnya apa? Ternyata pembunuhan polisi oleh polisinya polisi, yakni Verdi Sambo. Makanya nggak bisa kita diamkan, kita libas kayak gini. Ya, ketidakadilan itu harus kita libas. Dan kami belajar dari itu wajar, bukan hanya kami, tentu publik, rakyat juga wajar. Jika ingin ada transparansi, akuntabilitas dari prosesnya, sehingga kredibilitas dari hasil penyelidikan Barreskrim Mabes Polri itu bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya oleh Barreskrim, juga kita ikut bertanggung jawab. Hari ini kami tegaskan, kami menyatakan tidak ikut bertanggung jawab karena prosesnya tidak pernah dilibatkan. Yang kedua, kasus di Polda Metro Jaya adalah kasus yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo atau lengkapnya IRH Joko Widodo di 30 April 2025, di mana saudara Joko Widodo menurut keterangan Kabid Humas saat berada di daerah Karet, Kuningan, Jakarta Selatan 26 Maret 2025 mengaku melihat sejumlah video, ya kalau kayak kita scroll gitulah ya, kok ini ada mungkin ya, kok ada omongan yang saya nggak nyaman. Nah, itu yang kemudian dikumpulkan 24 video dan dibuat laporan polisi. Itu yang tidak pernah muncul saat pemeriksaan klien-klien kami memenuhi undangan klarifikasi. Karena tidak pernah dijawab peristiwa 26 Maret itu peristiwa apa. Tidak pernah disebutkan. Kita mendapat peristiwa itu, keterangan bahwa itu peristiwanya adalah saat saudara Joko Widodo ada di daerah Karet, Kuningan, Jakarta Selatan. Itu ketika ada rilis dari Kabid Humas, Kabid Humas Polda Metro Jaya, ya, Kombes Pol Ade Arisam Indarti. Jadi nggak keliru kalau kita bertanya, kenapa? Karena dimintai klarifikasi, peristiwanya tidak jelas begitu. Nah, ini yang kemudian diduga kalau laporannya adalah penghinaan dan pencemaran. Makanya kami selalu tegaskan, kalau pasalnya penghinaan dan pencemaran terkait saudara Joko Widodo merasa dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya, maka yang relevan pasalnya adalah 310 KUHP tentang pencemaran, 311 KUHP tentang fitnah, dan oke lah masuk Undang-Undang ITE 27A, Undang-Undang ITE tentang menyerang kehormatan melalui sarana elektronik. Tapi di undangan klarifikasi itu muncul pasal-pasal selundupan, ya, pasal 35 ya dijuntukan dengan ancaman pidananya, dan pasal 32 dijuntukan dengan ancaman pidananya. Jadi yang 35 itu ancamannya 12 tahun penjara, yang 32 itu ancamannya 8 tahun penjara. Ini yang kami kritisi, yang sampai hari ini tidak mendapatkan jawaban dan klarifikasi. Karena sejak awal tidak ada kasus ini yang mengarah kepada delik selain pencemaran dan fitnah. Kemudian saya juga mau kasih tahu, ternyata di luar Polda Metro Jaya di 30 April 2025 ada juga laporan. Walaupun sekali lagi saya tegaskan, sampai hari ini klien kami belum memiliki status apapun selain pihak yang dimintai klarifikasi. Saya tegaskan sekali lagi, klien kami belum menyandang status apapun atau tidak memiliki status apapun kecuali diminta klarifikasi. Jadi kalau ada media yang menyatakan terlapornya atas nama A, B, C, D, saya katakan itu semuanya keliru, bohong. Kenapa? Justru acuan siapa yang terlapor itu adalah keterangan resmi dari penyidik. Saat penyidik memanggil klien kami dan sebelum terjadi proses mengambil keterangan untuk klarifikasi, itu ditanya, ini terlapornya siapa, agar menjadi jelas. Kalau terlapornya ternyata saudara kita, kan kita boleh menolak untuk memberikan keterangan gitu. Ternyata terlapornya disebutkan baru dalam tahap penyelidikan, ya, jadi nggak jelas.
Kalau tahap penyelidikan ini juga ngeri-ngeri juga. Jadi saya ingat statement, nanti tolong dikomentari ya Bu Kurnia, dari penasihat Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang saya tegaskan saudara Arianto ini mengedarkan atau menebarkan ancaman kepada masyarakat dengan menyebutkan akan banyak tersangka dari kasus ini. Itu bukan wewenang saudara. Saudara bukan penyidik, bukan juga juru bicara dari penyidik, baik penyidik di Polda maupun di Barreskrim. Sehingga sebaiknya sebagai penasihat Kapolri, saudara menasihati Kapolri, bukan mengedar tudingan kepada masyarakat, mengedarkan kecemasan kepada masyarakat seolah-olah siapapun yang terlibat dalam pro kontra ijazah palsu saudara Jokowi, hati-hati bisa jadi tersangka. Ya, ini yang nanti akan didetailkan oleh Bu Kurnia Triroyani. Jadi saya lanjutkan, selain di Polda ada laporan yang lain, misalkan di Polres Jakarta Selatan dan Polres Jakarta Pusat ada dua entitas yang juga melaporkan perihal yang sama terkait ijazah palsu saudara Jokowi, tapi dengan judul pidana yang berbeda, bukan lagi pencemaran tapi menggunakan pasal penghasutan 160 KUHP, dan ini sudah masuk duluan sebelum saudara Joko Widodo memasukkan laporan di 30 April 2025. Tapi kemarin saya baca di media, kasus ini disatukan atau dikonsolidasi ke Polda Metro Jaya. Tapi kalau saya punya pendapat, ini sebenarnya bukan dikonsolidasi, sebenarnya memang tak layak ditindaklanjuti karena nggak relevan. Ini sama saja oleh Polres Jakarta Selatan, oleh Polres Jakarta Pusat, kasusnya ini ditolak. Ya, laporan dari Pemuda Patriot itu dan juga Pradi Bersatu sebenarnya secara substansi nggak layak. Tapi ya kasihan kalau dibilang nanti ditolak, nggak layak, dikira nggak ngerti ya, bikin laporan polisi, ya dihibur lah, Bapak, kasus Bapak kita konsolidasi ke Polda gitu kira-kira, ya nggak apa-apa lah. Tapi saya ingin menegaskan kasus ini sudah masuk pada proses yang masuk kategori lex spesialis, dan dalam asas hukum dikenal kaidah lex spesialis derajat lex generalis. Lex spesialisnya adalah delik aduan saudara Joko Widodo yang menyatakan dirinya direndahkan serendah-rendahnya dan merasa dihina sehina-hinanya, maka pasal yang spesialis punya legal konstitusional untuk menyelidiki perkara ini hanya pasal 310 KUHP, 311 KUHP kalau ITE-nya hanya 27A Undang-Undang ITE. Maka dengan demikian seluruh laporan yang berkaitan dengan ijazah palsu, yang berkaitan dengan tuduhan apapun termasuk tuduhan pengasuhan itu tidak bernilai, karena itu delik publik, delik umum. Nggak mungkin juga nanti karena kewenangan pengadilan berbeda nanti sidang, misalnya saudara Joko Widodo baru diadili sebagai saksi korban di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena Polda Metro Jaya ada di Jakarta Selatan, besoknya dipanggil hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan laporan dari Polres Jakarta Pusat. Kan ini membingungkan gitu loh. Kasihan Pak Jokowi nya nanti dipanggil-panggil terus gitu loh, diperiksa dari peradilan sini peradilan yang lain. Fokus saja ya, saya minta penyidik fokus karena sudah ada lex spesialis yakni saudara Jokowi, dan memang delik aduan yang berwenang untuk mengadukan komplain terhadap wibawanya, marwahnya tercederai hanyalah korban. Jadi nggak ada urusan itu dengan Pradi Bersatu, nggak ada urusan itu dengan apa satunya Patriot Nusantara, nggak ada urusan itu dengan apa yang mengatakan dirinya Reco, Proco, apalagi Reco dan yang lainnya. Itu soulmate ya, itu nggak punya nilai. Makanya ini hanya punya nilai apa, bikin gaduh di masyarakat saja. Dia bukan Jokowi, dia bukan kuasa hukum Jokowi, dia tidak punya wewenang bertindak untuk dan atas nama Jokowi. Apa dasarnya dia bikin laporan polisi, kecuali apa? Bikin gaduh ya. Itu saya tegaskan, bikin gaduh gitu. Kalau dibalik itu ada cuan ya, tanyakan kepada mereka, karena sebelumnya saya tidak percaya kasus ini ada yang mendanai. Tapi begitu Ngabalin menyatakan ada duit besar dari kasus ijazah palsu ini, saya jadi yakin dan percaya, dan dugaan kuat saya yang dapat cuan besar diantaranya adalah Ngabalin. Jadi jangan tuduh-tuduh kita, karena sebelumnya Ngabalin nggak pernah ngomong. Nah, sekarang kenapa dia ngomong? Tanya itu, dapat duit nggak kamu Ngabalin? Nah ya, jangan buruk muka cermin dibelah ya kan, buruk muka tambal saja muka kamu sendiri ya, jangan belah-belah cermin orang. Baik, itu pengantar dari saya. Baik, untuk menyikat maka kita akan coba masuk ke substansi, tapi sekali lagi saya ingin tegaskan
apa yang terjadi di Bareskrim berbeda dengan apa di Polda, maka bukti-bukti proses yang ada di Bareskrim tidak bisa dianalisa dan digunakan untuk memproses laporan saudara Joko Widodo, karena dua institusi ini menyatakan hal yang sama. Brigjen Pol Johandani Rojopuro menyatakan akan berkoordinasi memberikan bimbingan kepada bawahnya di Polda. Polda juga katanya akan berkoordinasi menganalisa hasil lapor dari Bareskrim Mabes Polri untuk menangani kasus saudara Joko Widodo. Makanya kalau mau fair, tidak menggunakan hasil yang sudah dilakukan oleh Bareskrim, harus menggunakan hasil penyelidikan sendiri oleh Polda Metro Jaya. Makanya kami sudah lama melalui Bang Petrus Celestino selaku koordinator litigasi ya di tim kami meminta agar apa? Ijazah saudara Joko Widodo disita sebagai barang bukti, dianalisa di situ. Dan nanti kalau waktu gelar perkara di kasus laporan saudara Joko Widodo, kami selaku pihak yang berkepentingan harus ya dilibatkan, baru nanti kita bisa lihat mana sih jasa Jokowi. Oh ini tuh jasa Jokowi misalnya begitu, kita bisa melihat. Jadi yang melihat meraba menerawang bukan hanya kuasa hukum Jokowi, kan katanya kuasa hukum Jokowi yakini itu asli karena sudah melihat meraba dan menerawang. Saya kira ini kayak uang gopean aja ya, melihat meraba menerawang. Jadi metode meyakini ijazah itu asli disamakan dengan metode ngecek uang itu asli atau palsu gitu. Jadi itu kami menyatakan menolak hasil dari Bareskrim digunakan untuk proses di Polda Metro Jaya karena berbeda. Di Bareskrim itu awalnya Dumas, laporan informasi ditindaklanjuti dengan klarifikasi. Di Polda Metro Jaya langsung LP Pro Justisia ditindaklanjuti dengan surat perintah penyelidikan, dan terakhir ditindaklanjuti dengan mengundang sejumlah pihak untuk melakukan klarifikasi. Ada satu contoh ya yang saya unggah dalam artikel adalah kasusnya Setia Novanto. Awalnya kan dia ditetapkan tersangka berdasarkan sprindik pihak lainnya, keterangan saksi lainnya. Nggak bisa, karena apa? Kasus orang itu ya satu-satu, nggak bisa berkas satunya dipakai berkas orang lain, nggak bisa. Akhirnya kan waktu itu diperadilankan dan batal, terus diterbitkan sprindik baru. Saya tidak mau menyatakan nanti akan kami peradilan, itu hal yang lain. Tapi sebenarnya kita ini sebenarnya kita seluruh rakyat pengen transparansi, pengen segera masalah ini selesai. Jenuh ngomongin jasa palsu terus terang. Nggak dapat duit kita ini. Jangan dibilang ngapelin kita ini pure-pure, kalau ngabalin dugaan kuat saya dapat ya duit ya. Iya ya. Tapi kita ingin jawaban, dan sebenarnya saya dalam sebuah rilis media kami sampaikan bahwa kalau secara objektif ini kan secara hukum, tapi secara subjektif sebenarnya saudara Joko Widodo bisa mengambil sikap subjektif dengan bersikap negarawan, perwira, kesatria, menunjukkan ijazahnya, selesai. Tapi kalau ternyata ijazahnya memang bermasalah, ya saya pun dalam posisi itu takut menunjukkan ijazah itu. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya yang kedua, kita akan bacakan dulu rilis resmi dari kami. Nanti rilis ini akan kami edarkan media, boleh dikutip seluruhnya atau sebagian, dan pembacanya akan disampaikan oleh Bang Jahmada Girsang. Kepada Bang Jahmada Girsang dipersilakan. Terima kasih rekan. Untuk lengkapnya agar ini tertib, kami akan bacakan press release ya yang disampaikan oleh rekan Koji tadi, agar hal ini bisa terkoordinir dengan baik dan dibaca oleh halayak ramai. Laporan polisi dugaan penyebaran dan fitnah yang diajukan saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya baru sebatas undangan klarifikasi seperti yang dinyatakan oleh tadi rekan Koji. Sehubungan dengan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Adi Ari Syam Indradi, yang mengatakan telah 29 saksi yang diperiksa terkait kasus fitnah ijazah palsu Joko Widodo, Kamis 22 Mei yang lalu. Tim advokasi anti kriminalisasi akademis dan aktivis, selanjutnya cukup disebut tim advokasi, menyampaikan sikap dan tanggapan sebagai berikut. Ada 4 poin. Pertama, tim advokasi menegaskan kepada publik dan kepada aparat kepolisian bahwa tahapan pemeriksaan kasus yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo baru sampai pada tahap klarifikasi. Jangan lupa klarifikasi, itu penting.
Hal ini dibuktikan dengan adanya undangan klarifikasi kepada sejumlah pihak, termasuk yang diajukan kepada Pak Roy Suryo, Risman Syanipar, Rizal Fadila, Kurnia Triyorani, Tauzia, ya Ibu Tifa lah yang terkenal ya, Tias Suma, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, hingga rekan Egi Sujana. Sampai saat ini belum ada satu pun panggilan polisi yang ditujukan kepada sejumlah pihak, khususnya kepada pihak-pihak yang telah dilakukan klarifikasi tersebut melalui undangan klarifikasi yang diterbitkan oleh Polda Metro Jaya. Maksudnya belum ada panggilan kelanjutan. Ini baru undangan. Sejujurnya undangan boleh hadir, boleh tidak, kan namanya juga undangan. Kedua, tim advokasi menegaskan kepada publik dan kepada para kepolisian bahwa penyidikan kepada aduan masyarakat itu mesti Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri yang diadukan oleh TPUA berbeda dengan penyidikan perkara polisi LP Saudara Joko Widodo di Reskrimum Polda Metro Jaya. Dasar hukum proses Barreskrim adalah Dumas di TPUA tanggal 6 Desember 2004 yang ditingkatkan menjadi laporan informasi nomor LI 39 dan seterusnya di Tipidum pada tanggal 9 April 2025. Atas nama pengadu Profesor Dr. Egi Sujana SH MSI, dan kemudian diterbitkan surat perintah penyidikan nomor SP Lidik 1007 dan seterusnya di Tipidum pada tanggal 10 April 2025 adalah penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan dokumen, pemalsuan akta otentik, dan memalsukan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263, 264 dan pasal 266 KUHP. Itu pasalnya. Adapun dasar proses di Polda Metro Jaya adalah laporan Saudara Joko Widodo nomor LP _B 2831 4 2025 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 30 April dan kemudian diterbitkan surat perintah penyidikan nomor SP Lidik _2961 _4 Res 114 2025 di Tipidum Polda Metro Jaya tanggal 30 April adalah penyelidikan perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah sebagai dimaksud dalam pasal 310, 311 dan pasal 27A Undang-Undang ITE. Karena itu tim advokasi menegaskan bahwa seluruh proses dan bukti dalam penyidikan dugaan pidana di Barreskrim Polri tidak dapat digunakan memproses dugaan tidak pidana pencemaran nama baik atau fitnah yang saat ini perkaranya diselidiki Polda Metro Jaya. Ketiga, tim advokasi menegaskan kepada publik dan kepada aparat kepolisian bahwa untuk melanjutkan proses penyelidikan perkara dugaan pidana pencemaran nama baik dan fitnah, maka penyidik Polda Metro Jaya harus segera menyita dokumen milik pelapor Saudara Joko Widodo sebagai bukti, sekaligus klarifikasi kepada sejumlah pihak yang berkaitan dengan ijazah pelapor Saudara Joko Widodo, termasuk tapi tidak terbatas melakukan pemeriksaan terhadap Kepala SD tempat Joko Widodo bersekolah, Kepala SP SMP tempat Joko Widodo bersekolah, Kepala SMA tempat Joko Widodo bersekolah, Rektor Universitas Gadjah Mada atau UGM, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, hingga Kasmujo yang sebelumnya diklaim sebagai dosen pembimbing skripsi Joko Widodo. Keempat, tim advokasi menegaskan kepada publik dan kepada aparat kepolisian bahwa kasus dugaan pidana pemalsuan dokumen ijazah palsu Joko Widodo, pemalsuan akta otentik dan pemalsuan keterangan palsu ke dalam otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP, 264 dan 266 KUHP yang dilaporkan oleh TPUA belum tuntas dan tidak dapat dihentikan secara sepihak oleh Barreskrim Polri. Karena TPUA sedang mengajukan permohonan gelar perkara khusus melalui Biro Pengawasan Penyidik Polri atau Biro Wasidik. Karena itu semua pihak diminta untuk bersabar hingga terselenggara proses gelar perkara khusus nanti, diimbau agar tidak gegabah menyampaikan pernyataan bersifat prematur
dan yang simpang siur. Oleh sebab itu kita konsentrasi kepada press release yang diturunkan oleh tim advokasi hari ini. Demikian rilis media sampaikan Jakarta 5 Juni 2025, tim advokasi anti kriminalisasi akademis dan aktivis. Terima kasih, rekan Rozi. Terima kasih Bang Zahmada Girsang. Itu adalah sikap kami. Pada prinsipnya sudah kami bacakan dan sudah kami jelaskan. Selanjutnya tadi di akhir kita menyatakan bahwa penyelidikan di Barreskrim terkait kasus dugaan ijazah palsu Jokowi itu belum tuntas karena TPUA sedang mengajukan permohonan gelar perkara khusus. Karena itu saya minta Sekjen TPUA yang anggota tim advokasi juga Bang Azamkan untuk menjelaskan bagaimana perkembangan terakhir surat permohonan gelar perkara khusus itu. Kepada Bang Azamkan dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk pada tadi yang disampaikan oleh koordinator Mas Fuzidin, jadi saya akan menjelaskan begini, bahwa Bang Egy itu, Profesor Egy itu sebenarnya berkeinginan dia melakukan LP, tapi diarahkan ya kurang lebih ke Dumas. Ya oke, nggak apa-apa. Dan itu terjadi tanggal 9 Desember 2024. Nah, di tanggal 20 Maret itu mengajukan tambahan alat bukti. Terlampir flash disk 7 video tanggal 20 Maret. Tanggal 7 April ada bukti tambahan TPUA diajukan kembali gitu ya, tentang tanda tangan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang seharusnya Profesor Dr. Ahmad Sumitro itu kan Suimitro, dan itu diakui oleh anaknya bahwa itu bukan. Itu kita ajukan gitu ya. Nah, selanjutnya juga tanggal 24 April, tanggal 15 April itu pada saat berangkat mau ke mana itu Jogja dan ke Solo, itu memang Bang Egy nggak ikut karena sakit ya. Nah, tanggal 24 diwakili oleh 3 orang lah ya, dari Bang DHL, dari TPUA ya, Pak Kurnia, termasuk Bang Rizal. Nah, tanggal 24 Bang DHL itu diperiksa ke Mabes Polri ya, sambil lalu menambahkan juga bukti. Nah, terkait dari apa yang disampaikan tadi, nah kita kan bicara Perkap ya, Perkap 6 2019 ya, pasal 31 tentang tindak pidana penyidikan. Itu kan ada 2, yang gelar perkara biasa sama gelar perkara khusus. Artinya dibolehkan untuk mengajukan itu, nggak ada masalah gitu ya. Nah, pada saat itu tanggal 26 itu kita sudah mengajukan ke beberapa tempat, termasuk juga ke Karwasidik. Sudah ada tanda terima kita ya dari Karwasidik itu tanggal 26 bulan April ya, sudah kita ajukan, ini tanda buktinya ya. Terus selain daripada itu juga ke Kepala Kejaksaan Agung juga sudah diajukan, dan ini tanda buktinya juga diterima ya. Terus yang ketiga ini ada tim ulama permohonan gelar perkara, ini kan menyangkut soal masalah gelar perkara khusus ya. Nah, karena keterkaitan proses apa yang diajukan Prof. Egy ini 6 bulan belum dapat LP, tahu-tahu dihentikan ya kan, karena dihentikan maka ini kan nggak fair gitu loh. Artinya kenapa sih kok dihentikan, ini orang mau diproses masih berjalan gitu loh ya. Nah, itulah masalahnya. Makanya TPUA ini dengan tim gabungan mengajukan untuk gelar perkara khusus, karena memang diatur di Perkap itu ya, tadi yang saya sebut itu pasal 316 2019 itu gitu loh ya. Karena ada 2 tadi yang saya sebut, salah satunya khusus gitu loh ya. Nah, ini juga sudah dapat kita juga tanda terima dari Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas ya, sudah juga dapat tanda terimanya gitu ya. Dan termasuk juga ini sudah kita dapat dari Kabareskrimnya ya, sudah dapat juga, dan dari Kapolri dan Wakapolri sudah juga
dapat sudah kita masukkan semua itu ya, termasuk kepada presiden juga ya, diajukan ya, sudah dikirim semuanya. Nah, artinya sudah clear. Hanya kita di sini minta ada audensi. Nah, audensi ini yang kita ajukan ke Irwasum. Nah, ini juga tanggalnya 26 Mei juga diajukannya ya. Nah, ini kita pengaduan dan permohonan audensi, dan kita sudah dapat juga suratnya, tapi kan di sana yang menentukan kapan audensi itu. Artinya kalau dari tim kita, ya tim kriminalisasi juga menyesuaikan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, bahwa pentingnya proses ini, karena apapun alasannya, jangan sampai ada kriminalisasi dalam konteks ini. Kita harus fair. Artinya fair di sini, jangan hukum dikuasai sepihak dengan pesanan sepihak, ya kan? Terus rakyat menjadi korban kriminalisasi. Padahal ini kan logikanya sangat sederhana kok. Tunjukkan aja, selesai kok soal ini, gitu loh ya. Panggil aja ahli-ahli forensik, panggil aja ahli digital, panggil aja ahli telematika dan apapun, dikumpulkan supaya terbuka aja. Cuma urusan sederhana kok. Kenapa sih harus begini gitu loh. Nah, tapi ya sudah, karena ini berjalan ya apapun. Tadi juga sempat disinggung oleh koordinator Ahmad Ghosnuddin, jangan sampai juga menakut-nakuti rakyat. Banyak yang mau jadi tersangka itu nggak boleh begitu. Apalagi ini yang pernah dilihat di salah satu stasiun televisi, salah satu lawyer menunjukkan bergol, itu sudah tidak pada tempatnya. Dan itu kan pengancaman, itu nggak boleh begitu. Jadi secara etika itu sudah ngawur sudah itu, dan itu menunjukkan arogansi yang seolah-olah dia itu hebat, padahal justru itulah menelanjangi dirinya sendiri. Yang bisa megang borgol itu adalah penyidik, gitu lah ya. Dan mungkin kejaksaan juga bisa melakukan itu. Selain dari itu nggak ada. Seorang advokat itu dituntut dalam sumpahnya pasal 4 itu harus objektif, baik, gitu loh ya. Tidak boleh melakukan hal-hal yang model begitu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami perlu ya merespon, karena apa yang dilakukan oleh penasihat Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini sudah beberapa kali di sebelah media, agar pertama publik menjadi tentram, nggak ada ya orang jadi tersangka kalau nggak salah, dan mendiskusikan masalah kasus ijazah palsu ini bukan kejahatan. Pro kontra itu biasa, jangan semua dipaksa pro atau dipaksa kontra. Biarkan rakyat yang menilai apakah mereka yakin ijazahnya palsu atau tidak. Dan sebenarnya kalau ingin membangun keyakinan berdasarkan bukti, itu tinggal tunjukkan. Kalau narasi ya memang masyarakat tidak mudah untuk mempercayai narasi. Saya kasih ilustrasi demikian ya. Kita tidak mungkin sampai ke puncak gunung melewati rute pendakian yang sudah terbukti gagal. Maksud saya adalah, kalau kita ingin meyakinkan publik ijazah itu asli, maka kita tidak boleh menempuh rute untuk meyakinkan publik dengan pola, cara, atau mekanisme yang terbukti sudah gagal. Apa itu? Untuk membuktikan ijazah Jokowi asli dengan cara mempidanakan orang. Ini sudah terbukti, kasus Bambang Tri dan Gus Nur itu kan dipidana. Harapannya kan publik menjadi yakin, oh ijazah Jokowi kan asli. Apa buktinya? Gus Dur, Bambang Tri di penjara. Kan nggak nyambung dan nggak bisa memberi keyakinan. Maka hari ini jangan mengambil rute itu untuk kedua kalinya, itu udah gagal. Dan dari dulu rute yang kita sediakan, yang rutenya itu nggak capek, nggak perlu mendaki, nggak perlu melibatkan polisi, nggak perlu melibatkan UGM, nggak perlu melibatkan relawan, nggak perlu melibatkan kuasa hukum, nggak perlu melibatkan media, bahkan tidak perlu butuh penelitian Pak Roy Suryo dan yang lainnya begitu, dengan menunjukkan. Ini rute yang paling sederhana kalau ingin membuktikan ijazah itu asli. Jangan capek-capek naik ke puncak gunung seperti kasus Bambang Tri, akan gagal begitu. Dan saya minta Bu Kurnia Triani untuk memberikan paparan secara konstitusional, secara hukum, bagaimana sikap kita
warga negara dan terutama pejabat publik dalam mensikapi kasus ini. Dan tentu saja kita tidak boleh offset ya, melanggar batas-batas kewenangan dari institusi yang sebenarnya sudah punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Mengumumkan ada tersangka atau tidak itu urusannya polisi, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Nggak ada urusannya dengan penasihat Kapolri. Justru penasihat Kapolri harus menasihati Kapolri, bukan bikin gaduh di tengah masyarakat. Baik, Bu Kurnia, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita ya bahwa pada hari ini kembali Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk terus menegakkan kebenaran dan keadilan, dan salah satunya pada acara ini untuk memberikan klarifikasi. Saya kebagian untuk menanggapi dengan gestur ya daripada penasehat Polri, yaitu Bapak Arianto Sutadi, benar namanya segitu ya. Saya ingin mengatakan begini sebagai permulaan ya, bahwa dalam azas fiksi hukum, semua orang itu dianggap mengetahui keberadaan dan keberlakuan hukum. Tidak peduli apakah dia tamatan UGM atau tidak, ataukah dia hanya tamat SD, SMP, dan SMA. Tapi semua orang dianggap mengetahui hukum. Ya. Nah, dalam hal ini, apabila ada rakyat yang menginginkan untuk mengetahui suatu informasi publik, let's say itu adalah ijazah daripada pemimpinnya barangkali yang sedang dipermasalahkan, maka ini sebenarnya bukanlah suatu hal yang merupakan perbuatan kriminal ya. Ini adalah hak konstitusi. Dua undang-undang, yaitu undang-undang tentang keterbukaan informasi publik serta perlindungan data pribadi, tidak ada satupun dalam kedua undang-undang tersebut yang memberikan dasar hukum bagi seorang pejabat publik untuk mengkriminalisasi rakyat yang mempertanyakan hal tersebut. Ya, patut ini digarisbawahi. Nah, oleh karena itu, kami ingin mengatakan, terkadang kita bertanya, siapa yang sesungguhnya membisiki mantan presiden kita ini jika dia tidak mengerti tentang undang-undang informasi publik, keterbukaan publik, dan undang-undang perlindungan data pribadi, ya, siapa yang membisiki ini? Sehingga setiap orang yang bertanya itu harus dipolisikan, begitu. Patut kita pertanyakan ini. Nah, mengenai Bapak Arianto Sutadi ini, memang kalau kita tonton ya acara debat, kemudian diskusi di televisi, ini apa yang beliau sampaikan ini menyakiti hati rakyat. Maka jangankan saya sebagai kuasa hukum atau mungkin sebagai terlapor ya, saya sebagai rakyat Indonesia pembayar pajak tidak sudi mendengarkan keterangan yang demikian itu. Ya, mengapa? Karena beliau dalam salah satu acara itu menggunakan kata-kata ini adalah pertarungan antara dua kelompok. Yang satu adalah pembenci Joko Widodo, yang satunya lagi bersimpati kepada Joko Widodo. Pemilihan diksi ini saja sudah menunjukkan ada disparitas, diskriminasi, keberpihakan, dan menurut saya itu jahat sekali ya. Nah, sekarang saya balik. Bagaimana kalau saya katakan ke Bapak ya, bahwa kata-kata yang menyatakan bahwa ini adalah merupakan perseteruan antara dua kelompok, saya tambahkan ini ya, yaitu orang yang membenci kezoliman Jokowi, yang satunya lagi saya tambahkan kelompok yang bersimpati pada kezoliman Jokowi. Enak nggak didengar? Enggak kan? Jadi gunakanlah kata-kata ya, yang kata-kata itu tidak Anda gunakan untuk membela atau berpihak, tapi lakukan tugas Anda yang pada saat ini adalah sebagai penasehat ahli Kapolri. Namanya saja ahli, berarti kan di atas orang rata-rata begitu ya. Apalagi yang dinasehati adalah Kapolri begitu. Nah, kemudian makin banyak lagi ini, baru sekitar beberapa jam yang lalu lah, karena sedang merespon tentang pengadilan yang ada di Sleman dan di Surakarta ya, beliau dengan sangat lincah mengatakan bahwa ini akan ada banyak tersangka, karena di Polda nanti itu tentang bukan hanya soal pencemaran nama baik dan fitnah, tapi juga tentang provokasi serta penghasutan. Ini Bapak sebenarnya paham atau tidak masalah ini ya? Anda dalami dulu, baru Anda sampaikan di Polda itu apa urusannya gitu ya. Jangan kebencian Anda kepada suatu kaum itu membuat Anda ngawur dalam memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia. Apalagi kapasitas Anda adalah sebagai staf ahli Kapolri ya. Bapak Ibu sekalian, narasi yang paling sering kita dengarkan lagi, kelompok-kelompok yang dia sebut dengan pembenci Jokowi itu adalah kelompok yang dia sebut dengan HTI,
FPI, gerombolan sakit hati karena kalah pilpres dan sebagainya. Ayolah Pak, ya jangan Anda gunakan kata-kata tersebut karena itu akan semakin mendowngrade Anda yang sudah pada level ahli tadi begitu. Ya, ini yang perlu saya sampaikan. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa berharap banyak. Ya, jadi mohon maaf kalau kami akhirnya berpendapat bahwa pernyataan Bapak Arianto Sutadi sebagai staf ahli Kapolri itu tidak lepas kaitannya dan harus dipahami bahwa beliau ini sebagai purnawirawan Pati ya, perwira tinggi Polri yang juga duduk sebagai pimpinan Polri. Ya tentu saja ya, barangkali beliau berpihak kepada kepentingan Polri saat ini. Jadi jangan sampai kami akan berprasangka dan praduga buruk bahwa kita tahu Polri hari ini adalah Kapolri yang terlama menjabat posisinya dan beliau itu siapa, nanti saya jadi salah lagi ngomongnya ini ya. Tetapi itu adalah fakta di masyarakat yang tidak bisa dibantah, tapi mungkin tidak banyak orang mampu mengatakannya. Nah, jadi kami tahu bahwa beliau tidak akan dalam hal ini ya, melihat dari beberapa statementnya di media massa akan membela atau adil dalam hal ini. Nah, oleh karena itu fungsi daripada klarifikasi hari ini saya kira banyak gunanya ya untuk Bapak Arianto Sutadi membenah diri agar besok kalau tampil lagi di televisi tampillah sebagai bayangkari negara, ya bukan bayangkari seseorang. Saya kira demikian ya. Jadi begitu Bang Ahmad Rosinuddin yang bisa saya sampaikan ya. Nah sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa sudah selayaknya presiden, mantan presiden, yaitu orang yang sesungguhnya adalah orang yang bukan orang biasa. Ya, beliau itu tetap dalam hidupnya akan terus menyandang orang yang luar biasa. Apa buktinya bahwa beliau orang luar biasa? Setelah beliau tidak lagi menjabat sebagai presiden, bukankah beliau berhak mendapat gaji yang disebut dengan pensiunnya itu ya? Nah, itu menunjukkan bahwa dia tidak biasa, dia adalah pensiunan presiden begitu. Dan beliau bukankah mendapatkan hadiah dari negara berupa rumah yang di Colomadu itu yang nilainya hampir 100 miliar dan sebagainya. Nah, oleh karena itu bertingkahlah yang baik, bertingkahlah yang sesuai dengan hukum, karena pada dasarnya pada saat kita berada pada posisi saling kontra seperti ini, hukumlah sebagai panglima. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir sebelum nanti kami buka termin tanya jawab, karena ada salah satu pihak yang diklarifikasi hadir yang beliau ini klien kami, Pak Roy Suryonoto di Projo. Dan itu kami mohonkan beliau untuk menyampaikan mungkin pandangan terima kasih karena selama ini ternyata masyarakat membersamai perjuangan beliau. Silakan Pak Roy. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sebelum semuanya, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudara kita yang hari ini sedang menunaikan puncak ibadah haji berjalan dengan lancar dan semua bisa dilindungi dan mendapatkan ridho serta mabrur dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sebelumnya kepada Saibul Bait kita ya, Pak Ahmad Yani. Kemudian ini di samping saya ini Pak Medi ini benar-benar kalau ini membersamai, karena ketika saya dilakukan periksa beliaulah yang membersamai saya dan hebat sekali memegang rekor kecepatan ya. Gara-gara beliau ini saya cepat sekali. Pak Jamada, terima kasih atas penguatannya. Tentu kepada sahabat kita, saudara kita Bang Ahmad Rosinuddin selaku koordinator tim non litigasi bersama dengan Pak Petrus Celestinus selaku koordinator tim litigasi, Pak Asamkan sekjen kita ini juga luar biasa dalam melakukan advokasi, dan tentu saja saudari saya ya Ibu Kurnia Tridoyani yang bersama-sama dengan kita semua dan semua teman-teman yang lain, termasuk yang paling ujung korlap kita Pak Rustam ya. Baik, saya sebenarnya tidak perlu untuk menambahkan apa yang tadi disampaikan. Yang disampaikan oleh kawan-kawan lawyer ini luar biasa ya. Jadi ini sudah ahlinya hukum dibandingkan hukum gitu ya gitu. Jadi saya tidak akan menambahkan sedikit pun ya. Saya setuju dan sepakat semuanya karena ini adalah kesepakatan kita bersama untuk melawan kezoliman yang ada. Jadi artinya kalau tadi Ibu Kurnia Tridoyani menyampaikan sebenarnya ini ada dua kelompok yang membela orang yang zolim dengan kelompok yang mengutamakan kejujuran. Setuju tidak? Setuju. Nah itu aja yang dipakai.
Jadi kalau mau diadu domba, tapi sebenarnya kita tidak mau diadu domba. Baik oleh Pak Arianto, ya sayang banget ya, beliau itu bintang 2 polisian tapi statementnya memang kayak gitu. Atau yang belagak menjadi polisi kemarin, ya gitu, Bapak Borgol, ya gitu. Tapi gak usah lah ditanggapi kayak gitu ya. Itu membakin semakin besar nanti kepalanya, ya. Ngabalin juga. Nanti sore kebetulan saya mungkin akan diadu sama Ngabalin ya di Kompas ya. Jadi saya akan sampaikan kepada dia apa yang sebenarnya malah justru dia yang dapat. Jadi sekali lagi teman-teman semua, tidak ada hal yang lain yang ingin saya sampaikan selain apa? Ucapan terima kasih saya ya, wabil khusus saya kepada seluruh masyarakat yang sudah memberikan dukungan, support, moral dan semuanya atas ini ya, dan juga terhadap tentu saja kepada kawan-kawan lawyer ini, dan juga kepada emak-emak, ibu-ibu yang terus tanpa lelah, tanpa henti, dan tanpa ada yang mendanai. Ini luar biasa ya, sama sekali ya, dituduh ada yang mendanai berbis-bis ke Jogja, ke Solo, satu bis kok itu berbis-bis itu gimana gitu loh. Nggak ada yang mendanai sama sekali, menginap sendiri, urunan sendiri ya. Jadi saya kira itu Pak Kosinudin, saya 99% kalau istilah saya sangat sepakat dengan kegiatan dan isi press conference hari ini. Kalau istilahnya Bang Respon, 11.000 triliun gitu ya, setuju dengan acara hari ini. Jadi itu saja yang saya sampaikan, dan mohon izin juga, saya bukan spill, tapi karena ada sedikit tindakan yang sangat tidak pantas dilakukan ya oleh Wapres kita, saya izin untuk mulai hari ini juga menyuarakan bahwa saya sangat mendukung juga upaya pemakzulan yang dilakukan oleh Purnawirawan, bukan karena fufafa yang itu terbukti, tapi Wapres kita itu mengikuti akun judi online. Bukan hanya satu, saya temukan 3 akun judul. Jadi dari 640, ini silakan di-quote, 640 yang dia follow, jadi dia tuh hanya memfollow 640, 3 diantaranya akun judi online. Mau Setwapres sudah menyatakan tidak tahu kalau itu ganti judi atau enggak. Kalaupun tidak ganti judi, awalnya adalah permainan game online. Dia posisinya mengikuti itu semenjak tahun Desember tahun 2022. Sudah saya periksa, dan itu artinya dia sudah jadi pejabat publik. Dia sudah jadi wali kota, mengikuti akun game, dan gamenya itu tentu saja masa nggak ngerti namanya di akun itu .slot, menjabrik.slot, ada slotnya, yaitu pasti main judi online. Jadi mohon izin Pak Kosinudin dan teman-teman semua, saya tetap bersama-sama dan kita berjuang bersama, tapi izin saya juga mulai nembak ya, karena kalau itu jelas tindakan tercela yang dilakukan oleh seorang wakil presiden ya, dan itu akan langsung oleh teman Purnawirawan akan langsung digunakan sebagai tambahan pada surat yang diajukan ke DPR dan MPR, yang sayangnya memang hari ini DPR dan MPR masih reses semenjak tanggal 26 Mei yang lalu, dan nanti akan berakhir pada tanggal 26 Juni. Jadi kalau nanti 26 Juni mungkin nanti akan ada gerakan juga dari para purnawirawan. Saya kira itu rekan-rekan sekalian, sekali lagi kita berterima kasih kepada seluruh masyarakat, dan juga mohon doa, mohon supportnya kepada tim yang kali ini menegakkan kejujuran melawan kezaliman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita tutup, tadi ternyata ada juga mama dari KNPRI, tapi jenderalnya Bu Mary Safiri nggak hadir ya. Iya. Juga mama dari Aliansi Rakyat Menggugat, jenderalnya juga nggak hadir nih, Bu Mendo Londari. Tapi ada Bu Susi, Bu Tita, dan yang lainnya. Terima kasih Ibu-ibu, ini menambah semangat juang kita. Ternyata kita tidak sendirian, kita didukung oleh banyak masyarakat. Baik, rekan-rekan media, ada pertanyaan silakan. Pak Edi Mulyadi yang pertama, ada lagi? Ya, Pak Edi dulu, silakan Pak. Oh ya, Arianto Sutadi ya. Yang kedua.
bahwa kalau itu dianggap sebagai mempolok akun dijual sebagai tindakan setelah gimana? Ya. Baik, ya saya satu saja, nanti Pak Roy ya yang satunya ya. Semangatnya kenapa kami kompres dan menyampaikan itu, dan saya minta juga Bu Kurnia menyampaikan nasihat atau kritik kepada Pak Arianto tadi, itu semangatnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan. Lalu apa tindakannya setelah itu? Ya kita lihat, mudah-mudahan dengan diberi nasihat terbuka seperti ini, beliau bisa mengukur diri, mawas diri, dan introspeksi diri, sehingga ke depan statementnya menggunakan ungkapan atau bahasa narasi-narasi yang menyatukan, meneduhkan, memberikan solusi, bukan sebaliknya ya, membuat masyarakat justru khawatir atau cemas. Walaupun saat ini saya yakin masyarakat nggak peduli dengan statement seperti itu, tapi sebagai sebuah bangsa yang besar, alangkah eloknya jika para pejabat, apalagi kelasnya penasihat Kapolri, itu mendidik rakyat dengan statement yang beradab, bermartabat, dan menyejukkan. Itu ya Pak Edi Mulyadi. Tapi itu yang kedua, saya langsung ke Pak Roy yang menjawab. Silakan Pak Roy. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, saya jawabnya singkat saja. Siapa orang Indonesia yang menolak kalau bermain judi itu tidak melanggar hukum? Iya kan? Atau jadi jelas bermain judi mau offline mau online itu adalah melanggar hukum. Saya mohon maaf bukan pemerhati hukum, mungkin ada pasalnya apa, judi itu pasal berapa. Yang jelas apa? Dia memfollow akun Instagram resmi dia, Gibran Rakabuming, itu memfollow akun judi online. Dan artinya dengan memfollow Instagram akun judi online, dia harus sadar bahwa yang di-follow itu adalah pelanggaran hukum. Jelas sudah. Pelanggaran hukum adalah tindakan tercela, apalagi dilakukan oleh orang yang dipercaya menjadi orang nomor 2 di Indonesia. Jadi terima kasih Pak Jamada. Setidaknya orang judi online itu melanggar pasal 303 KUHP dan melanggar pasal mengatur tentang perjudian yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 10 bulan dan atau denda. Seberapa bulan pun ya, itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara. Dan tidak hanya satu akun Instagram yang di-follow tentang judi. Kemarin yang terungkap baru 1. Saya sudah membedah semalam 3 yang di-follow oleh dia. Jadi kalau semua orang dianggap mengerti hukum, apalagi seorang wakil presiden, dia harus lebih mengerti hukum. Dan ini sudah dijawab oleh Sekretariat Wapres. Katanya tidak tahu kalau itu akun judi online, karena sudah berubah, itu tadinya game online. Come on, game online itu namanya tidak ada slotnya. Kalau ada slotnya, itu jelas. Dan dia sudah, saya ulangi sekali lagi, dia sudah mengikuti akun itu semenjak bulan Desember tahun 2022. Hari ini memang sudah di-unfollow, tapi masih ada 1 yang lupa, dia belum unfollow hari ini. Ya. Setelah ini mungkin dia. Jadi sekali lagi itu, Pak Edi, saya tidak terima kasih Pak Jamada tadi sudah diinfokan, tapi saya kira pasalnya bukan hanya itulah. Ya, karena pasal untuk pemakzulan itu ada pasal 7 atau apa itu yang nanti akan, dan ini sekaligus support kita, gantian kita support kepada senior-senior kita di Purnawirawan TNI, Forum Komunikasi Purnawirawan, agar ini menjadi hal. Jadi kalau kemarin dikatakan, oh itu kan sudah lewat, yang MK 90 sudah lewat, FUFAFA juga sudah lewat, lah ini baru dilakukan dia, jadi existing dia ketika menjadi wali kota dan setelah menjadi wakil presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau untuk pasalnya Bang Edi itu terkenal, ada geng Sambo dulu kan, konsorsium 303 itu judi begitu. Dan memang di pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu syarat pemakzulan presiden dan wakil presiden itu diatur tentang perbuatan tercela. Ya kita lihat nanti DPR MPR seperti apa. Kita dukung Purnawirawan Prajurit TNI yang sudah menyatakan 8 poin sikap, yang salah satunya adalah agar Saudara Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan. Ada lagi yang lain? Ada? Ya Ibu silakan Bu. Enggak, satu lagi siapa? Oke silakan. Ya, yang pertama adalah apa yang akan dilakukan oleh tim ini apabila gelar perkara khusus nanti ditolak oleh Polda. Yang kedua, bukan Polda ya, Bareskrim ya. Yang kedua, apakah
ada upaya dari tim ini untuk menggugat Presiden Jokowi secara pribadi nantinya? Terima kasih. Baik, oke. Yang pertama memang untuk dapat dilakukan gelar perkara khusus itu harus atas perintah atasan penyidik. Dalam hal ini pengawas penyidik, yakni Biro Pengawas Penyidik Barreskrim Mabes Polri. Dan karena itulah kami meminta agar dilakukan gelar perkara khusus. Tapi bagaimana kalau tidak dilakukan? Nah, jalan yang mungkin kami tempuh diantaranya opsinya adalah menggugat secara perdata perbuatan melawan hukum sejumlah pihak, baik Barreskrim, baik Biro Wasidik, Kapolri, termasuk Joko Widodo, termasuk UGM, termasuk Dekan Fakultas Kehutanan UGM, termasuk Pak Kasmujo, agar kita kalau nggak bisa digelar perkara di Mabes Polri, kita gelar perkara di pengadilan negeri. Setuju? Itu sekaligus menjawab pertanyaan kedua. Oke ya, cukup demikian. Terima kasih atas atensinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.